Hai teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Aku Ragil Rani Mukherjee melaporkan langsung dari Jerman. Nah, ini mengingat di negara Jerman dan di banyak negara, termasuk di Indonesia juga, yaitu diharuskan stay at home atau tinggal di rumah. Jadi aku mau bikin vlog ini membagi tips kalian, maksudnya tips dari aku untuk kalian, karena banyak banget yang nanyain, Kak, kenapa bisa ceria terus setiap hari dari Instagram kelihatan, atau dari Facebook, atau dari live-live aku juga. Walaupun sebenarnya udah nggak bisa kemana-mana lagi di Jerman, hanya bisa pergi bekerja dan belanja doang ya, atau pergi sebentar untuk menghirup udara segar, tapi harus stay at home. Dan mungkin ini juga tips yang bisa kalian terapkan dimanapun kalian saat ini berada, mau di Eropa, di Amerika, di Afrika, di Australia, atau juga di Indonesia yang saat ini memang lagi menggalang kampanye gitu untuk tetap tinggal di rumah, stay at home ya kan, jaga jarak dengan orang banyak untuk tidak tertular atau menularkan. Nah, ini tips dari aku yang aku lakukan selama ini untuk menjaga tetap menjadi bisa ceria ya. Semoga kalian bisa mempraktekkan tips ini dan bermanfaat juga untuk kalian tentunya. Ya, ini tips yang pertama. Yang pertama itu tipsnya adalah kalian tetap harus bangun pagi. Walaupun di rumah, stay at home, nggak pergi kerja, atau nggak pergi ke kampus, nggak pergi kuliah, atau nggak pergi sekolah, tapi tetap kalian usahakan selalu bangun pagi ya. Jadi supaya ritmus yang ada di tubuh kalian selama ini tetap aja terjaga. Jadi kalau memang kalian bangunnya jam 6 pagi, usahakan juga bangun jam 6 pagi atau jam setengah 7. Kalau kalian memang misalnya bangun jam 8, itu kalian usahakan juga setiap hari bangun jam 8. Jadi tubuh kalian tetap di ritmus yang memang sudah uh, tercantum lah gitu ya dalam tubuh kalian ya. Jadi supaya tetap ada supaya si tubuh ini sadar, oh iya ini udah jam bangun aku memang jam segini. Jadi boleh sih misalnya bilang, aku kan biasanya bangun jam 7 tapi agak pengen bangun agak lebih lama gitu. Boleh setengah 8, jam 8 gitu. Tapi jangan terlalu lama karena tubuh akan tidak terbiasa lagi dengan ritmus yang sudah kalian lakukan bertahun-tahun selama ini ya kan. Nah, tips yang kedua itu adalah kalian usahakan selalu makan sesuai jadwal kalian memang sehari-hari gitu. Jadi jangan berpikir ini aku lagi di rumah jadi nggak mau sarapan tapi nanti makan siangnya jam 3 atau makan siangnya jadi dipercepat jam 10 gitu ya kan. Nah itu akan bikin tubuh kalian dengan sendirinya tidak akan sadar lagi dengan semua yang kalian lakukan selama bertahun-tahun ini gitu. Jadi si tubuh itu juga kayak boleh dibilang tubuh manusia itu adalah kayak mesin yang memang udah tahu jadwal-jadwalnya tersendiri ya kan. Jadi kalian jangan merusak jadwal itu gitu. Jadi kalau memang kalian biasa itu sarapan jam 8, kalian juga harus sarapan jam 8. Begitu juga jam makan siang jam 12. Kalau memang kalian di kantor biasanya jam 12 itu sudah makan siang, kalian di rumah juga harus dibiasakan jam 12 itu sudah makan siang. Sore misalnya ngemil jam 3 sore dan makan malam itu misalnya jam 6 sore atau jam 7 malam, itu kalian sudah harus lakukan seperti itu ya. Plus minus setengah jam sebelumnya atau sesudahnya sih boleh ya, tapi jangan terlalu diberantakin jadwal makanan kalian. Nah, tips yang selanjutnya adalah tips kalau kalian misalnya home office, kalau kalian kerja di rumah atau belajar di rumah atau saat ini online kuliah di rumah, sekolah di rumah segala macam homeschooling, kalian usahakan jadwal kalian itu sesuai sama jadwal keseharian kalian gitu. Walaupun tempatnya yang berbeda. Jadi kalau kalian bekerja di kantor tapi saat ini kalian bekerja di rumah, tapi usahakan sama ritmusnya. Jadi kalau kalian jam 8 memang sudah masuk kantor, di rumah juga kalian harus usahakan jam 8 itu sudah di depan laptop gitu. Jadi tubuh itu tahu gitu dan memang ini lagi jam kerja. Nah, usahakan juga pada saat bekerja itu mengikuti jam istirahat kerja yang kalian memang punya selama ini. Begitu juga dengan jadwal kuliah kalian yang memang punya jam istirahat ya kan. Jadi mengikuti tetap itu. Jadi kalau misalnya sudah di laptop jam 8 sampai jam 10, lalu istirahat sebentar, minum kopi, lalu jam 12 makan siang, lalu jam 3 sore istirahat lagi gitu, dan jam 5 sore sudah selesai seperti itu. Jadi mengikuti ritmus yang ada kalian lakukan di kantor, di sekolahan, di universitas, atau di kerjaan kalian ya kan. Jadi tetap di rutinitas sehari-hari kalian. Nah, tips berikutnya
Kalian kan saat ini memang diperbolehkan masih keluar, misalnya pergi berbelanja. Nah, pada saat pergi berbelanja itu tentu harus jaga jarak dengan orang lain ya. Tapi usahakan kalau kalian pergi ke pasar atau pergi ke supermarket, kalian beli bahan-bahan yang fresh, bahan-bahan yang seger, sayur-sayuran yang seger, buah-buahan yang seger. Karena asupan gizi itu juga mempengaruhi ya. Apalagi kalian sekarang aktivitasnya di rumah terus ya kan, jarang banget keluar, nggak bisa kongko-kongko istilahnya ya. Tapi kalian jangan lupa selalu asupan gizi kalian itu juga harus stabil, ya ini dengan cara makan sayur-sayuran yang banyak, buah-buahan. Kan buah-buahan nggak mesti harus yang mahal-mahal ya Nek, bisa buah pisang, buah pepaya, buah macam-macam yang bisa kalian dapatkan di daerah kalian masing-masing ya kan. Tentunya jangan lupa asupan gizi itu sangat penting. Jadi 4 sehat 5 sempurna itu nggak boleh kalian lupakan gitu. Tetap harus kalian asupkanlah gitu. Dan boleh sih ngemil, misalnya ngemil roti, ngemil chips segala macam. Tapi jangan berpikir sekarang aku lagi di rumah dan aku pengen ngemil yang banyak banget gitu, tapi tidak makan sayur istilahnya. Jadi kalian harus usahakan seimbang. Jadi apa yang kalian makan sehari-hari ini juga mempengaruhi nanti bagaimana kalian selama 14 hari bahkan mungkin 1 bulan di karantina di rumah seperti itu, atau stay at home ya kan. Jadi kalian harus tetap makan makanan yang bergizi. Nah, tips yang selanjutnya, kalian kalau kerja home office atau kuliah online atau homeschooling, biasakan kalau setiap kalian istirahat itu kalian berjalan di rumah kalian gitu. Misalnya berjalan dari dapur ke kamar mandi, dari kamar mandi ke dapur, atau ke ruang tamu, atau ke luar sebentar ke depan pintu. Itu akan mensirkulasi gitulah ya peredaran darah dari tubuh kalian itu. Jadi kalau kalian duduk aja selama 8 jam itu kalian bakalan stres dengan sendirinya ya. Tanpa corona pun kalian akan stres gitu. Jadi usahakan tetap ada, kalau orang Jerman bilang Bewegung gitu ya. Jadi pergerakan tubuh itu yang misalnya jalan, istirahat bentar, duduk, terus jalan lagi, kerjaan di laptop, terus setengah jam kemudian mungkin berdiri, terus pergi ke dapur gitu. Dan usahakan kalau misalnya memang rumah kalian kecil gitu, kalian bergeraknya itu jangan cuma 1 kali. Jadi jangan dari ruang tamu ke dapur terus udah selesai gitu, atau kalau mau ke kamar mandi langsung ke kamar mandi. Enggak, kalian harus berputar. Misalnya dari ruang tamu kalian mau ke dapur nih, dan kalian harus melewati kamar mandi, tidak harus melewati kamar mandi, tapi kalian bisa pergi ke kamar mandi dulu lalu ke dapur. Jadi ada peredaran darah yang, atau sirkulasi darah di dalam tubuh kalian itu tetap berjalan gitu. Jadi tetap memancarkan sinar-sinar kebugaran di wajah kalian ya. Jadi walaupun kalian stay at home saat ini, tetap aja bisa bugar staminanya ya kan. Nah, tips berikutnya itu kalau kalian punya gardening di rumah, kalian bisa keluar ya, menghirup udara segar. Kalau kalian nggak punya garden, kalian bisa aja tetap keluar dari rumah, tapi dengan tentu tidak berkerumunan dengan orang-orang lain gitu ya. Jadi istilahnya kalau orang Jerman bilang frische Luft spazieren gehen gitu. Jadi menghirup udara segar dengan jalan-jalan, itu kalian bisa lakukan sekitar ya 5-10 menit atau paling lama setengah jam gitu, untuk muter-muter area komplek dimana kalian nggak ketemu sama orang tapi tetap bisa menghirup udara segar. Itu juga penting banget. Kalau kalian bilang, Kak nggak bisa Kak, karena di komplekku tuh banyak orang, jadi pasti bakalan ketemu gitu. Kalian memang misalnya tinggal buka pintu rumah, terus kalian bisa di pekarangan rumah aja kan, muter-muter, terus jalan, terus kakinya diginiin, kayak tangannya beginiin gitu. Kok kaki ya Nek? Maksudnya tangannya dibegitukan, kakinya dilebarin segala macam. Jadi tetap ada udara masuk gitulah ke dalam paru-paru kalian ya, karena itu juga penting banget ya kan. Nah, tips yang aku lakukan juga ya, ini aku tetap olahraga di rumah. Kalian kan ini udah zaman now ya, kalian pasti yang olahraga kan tahu banget, tinggal tulis aja di YouTube kalian mau apa, itu udah muncul tutorialnya gitu. Kalian mungkin punya fitness app.
silahkan digunakan ya. Nggak usah berjam-jam nek, 20 menit aja sampai 30 menit, 15 menit aja pun kalian melakukan itu, kalian akan segar kembali ya. Jadi kalau kalian suka Zumba, kalian tinggal langsung aja ketik Zumba di YouTube, itu udah keluar. Zumba dangdut, Zumba Latin, atau kalian suka Tabata, itu ada high interval training, ada jogging di rumah, lari-lari di tempat gitu ada. Terus kalau kalian nggak punya barbel di rumah, kalian bisa pakai botol isi air, kalian bisa angkat kursi, angkat meja, angkat cucian, dan segala macam bisa digunakan untuk workout kalian ya. Jadi tergantung kalian sukanya apa. Kalau kalian sukanya yang nari-nari, kalian bisa nari-nari. Walaupun kalian cuma ngikutin dari TikTok, itu 10 kali nari-nari, itu juga udah keringatan, udah bikin kalian jadi bugar lagi. Itu tips yang paling penting karena pergerakan tubuh itu sangat penting di masa-masa saat ini ya, karena yang kita lihat ini cuma rumah doang gitu, paling keluar juga cuma setengah jam, selebihnya nggak ada. Kalau kita nggak meregulisasikan dengan pergerakan tubuh, itu kalian akan drop banget setelah beberapa hari ke depan, ya kan? Nah, itu tips aku. Dan tips yang terakhir itu, kalian usahakan melakukan hal-hal yang kalian suka juga di rumah ya. Misalnya nonton TV lah, diperbolehkan. Jadi kalian bikin program malam itu juga sesuai sama yang memang kalian suka. Nonton TV, nonton Netflix, teleponan sama temen gitu, atau sekedar lenjeh-lenjeh manja ya kan, itu kalian bisa lakukan. Tapi tetap seharian itu kalian punya program, dan di malam hari kalian punya program, dan tidur lagi dengan cukup seperti itu ya. Kalau bisa sih 8-9 jam itu tidur setiap hari kalau bisa. Walaupun aku sebenarnya nggak bisa tiap hari tidur selama itu, karena aku kadang memang malam-malam itu susah tidur karena aku punya ritmus yang berbeda ya, karena aku kan kerja masuk malam seperti itu. Tapi usahakan kalian itu 7, 8, 9 jam itu tetap tidur gitu. Jadi besok paginya bangun fresh, malamnya pas mau tidur fresh lagi. Nah, itu aja sih tips dari aku, Ragil Rani Mukherjee, untuk stay at home atau wir bleiben zu Hause, atau kita tinggal di rumah. Kali ini semoga kalian bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Buat kalian yang di Indonesia, ayo dong stay at home. Dan buat kita yang tinggal di Eropa, ini sudah memang sama sekali tidak bisa melakukan apa-apa lagi di luar ya. Jadi harus pinter-pinter membagi waktu untuk selama kita harus tinggal di rumah ini. Selama ini kan untuk bilang 14 hari ya, tapi kemungkinan bisa jadi lebih, dan tetap bisa bugar. Nah, itu aja sih tips sehat ala Ragil dan tips ceria ala vlogger Rani Mukherjee yang mungkin kalian bisa ikutin, dan semoga menambah keceriaan kalian dan jadi bugar. Kalian bisa komentar apakah kalian melakukannya dan apa efeknya untuk kalian setelah kalian coba sehari, 2 hari, 3 hari. Dan semoga kalian sehat selalu di luar sana, ya kan? Ya udah, aku Ragil Rani Mukherjee melaporkan langsung dari Jerman. Stay at home ya teman-teman. Ciao.